Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabar ibu semuanya? Walaupun di Australia insyaallah bagaikan di Indonesia, karena kita masih bisa bersilaturahim, karena kita masih bisa tetap beribadah kepada Allah walaupun jauh dari Indonesia, dan terutama lagi kita tetap bisa menambah ilmu kita, terutama ilmu Al-Quran. Karena siapa yang duduk untuk menambah ilmu Qur'annya, Rasulullah menjanjikan 4 keutamaan. Pertama, Allah jadikan jiwanya itu sehat. Jadi manusia itu yang sehat perlu dua-duanya, perlu badan dan perlu jiwa. Ada orang walaupun sakit, tapi kalau jiwanya sehat dia bahagia aja. Sebaliknya ada orang yang badannya sehat tapi jiwanya sakit, bawaannya sedih aja, bawaannya kurang menikmati apa yang telah diberikan oleh Allah. Maka siapa yang belajar Al-Quran, insya Allah jiwanya selalu sehat. Yang kedua, Rasulullah janjikan orang yang belajar Al-Quran insya Allah selalu dirahmati oleh Allah. Maksudnya lebih disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, selalu dicintai malaikat. Sementara orang-orang yang jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah, dicintai oleh setan. Tapi yang mau belajar Al-Quran dicintai Allah, dicintai malaikat, dan yang keempat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah kita semua bisa hadir untuk menambah ilmu kita tentang Al-Quran. Tema kita adalah kepribadian Al-Quran atau kepribadian Qur'ani. Sebagaimana sabda Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Qur'an, adalah pribadi Rasulullah itu pribadi yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga ya tentu 30 juz nggak mungkin kita pelajari hari ini semua. Kita hanya mempelajari ringkasan-ringkasannya. Al-Quran itu maunya apa terhadap kita. Ya paling tidak kalau kita mengambil dari ayat yang sudah sangat kita hafal, misalnya ihdinas siratal mustaqim, maka kita harus menjadi pribadi yang berada di jalan lurus. Nah, jalan yang lurus itu jalan yang dijelaskan oleh Al-Quran. Dibaca lagi, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berarti kita harus menjadi pribadi yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa pribadi yang diberi nikmat? Ya diantaranya adalah para anbiya, para nabi, orang-orang yang punya keimanan yang sejati, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Itu paling gampang untuk kita rekam pribadi yang Quran itu apa saja.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan sampai kita menjadi pribadi dimurkai oleh Allah. Contohnya siapa pribadi yang dimurkai? Ya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi, kita lihat, selalu membuat kekacauan dalam kehidupan manusia. Waladdallin, dan jangan sampai menjadi pribadi yang sesat. Pribadi sesat itu diantaranya adalah orang-orang Nasara. Begitu dijelaskan oleh Al-Quran. Kalau dilanjutkan lagi, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Maka pribadi Qur'ani itu berarti harus memiliki keyakinan yang sangat dalam terhadap Al-Quran, karena Allah jelaskan Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya tidak ada keraguan itu apa? Maksudnya bahwa penjelasannya itu adalah sesuatu yang pasti, tidak ada meleset. Al-Quran menjelaskan bahwa nanti di surga ada sungai dari susu, ada sungai dari madu. Di kepala kita kan aneh. Kalau ibu baca surat Muhammad namanya, di situ ada penjelasan, ada sungai dari air biasa gitu. Sungai dari khamr, maka itu sungai dari minuman keras, dari susu, dari madu. Nah, itu baru kita belum pernah lihat. Tapi karena Allah katakan Al-Quran adalah pasti, maka walaupun akal kita tidak menjangkau, kok sungai dari madu, apa tidak lengket nanti kalau itu di kepala kita begitu. Tapi ya Allah katakan la raiba fi. Al-Quran itu tidak diragukan, adalah suatu yang pasti. Nah, karena Al-Quran suatu yang pasti, itulah kita sering menyatakan apa? Shadaqallahul azim. Allah itu pasti benar. Ngomong apa saja Allah itu pasti benar. Jadi itulah perasaan kita saat membaca Al-Quran kalau ngomong Shadaqallahul azim. Lagi baca apa nih? Misalnya lagi baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Allah itu pasti benar bahwa dirinya memiliki sifat-sifat yang disebut di dalam surat Al-Ikhlas tadi. Jadi jangan sampai di dalam diri kita kalau Shadaqallahul azim itu nggak ada perasaan apa-apa, adem aja udah. Apalagi kalau perasaannya Shadaqallahul azim, itu artinya sampai di sini aja lah bacaan Qur'annya, udah capek, sayang ya. Habis baca alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir dan seterusnya, kita puji Allah, Shadaqallahul azim, Allah pasti benar. Pasti benar gimana maksudnya? Iya, bahwa hidup ini kalau tidak dibuat ibadah, maka habis untuk urusan harta, nggak berhenti-berhenti. Yang disebut dengan alhaakumut takatsur. Siang malam, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun sibuk terus untuk urusan harta. Begitu mau mati baru nyesal. Hatta zurtumul maqabir. Nanti kamu udah mau mati nyesel. Makanya dari sekarang kita harus hidup seimbang. Ada saat-saat harus cari harta, ada saat-saat ibadah, ada saat-saat berinfak, ada saat-saat membantu orang lain lengkap hidupnya, ada saat-saat mencari ilmu. Karena kalau tidak,
Allah katakan la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kamu itu pasti melihat neraka. Seperti kamu melihat misalnya melihat matahari, itu kan nggak diragukan bahwa yang kita lihat itu matahari. Kita melihat mungkin rumah kita, itu semua penglihatan yang tidak diragukan. Nah, begitulah gambaran yang diinginkan oleh Allah yang disebut kepribadian Quran. Ya, adapun kalau mau dibahas lebih dalam, ya, maka saya mengambil ucapan atau nasihat yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar yang memiliki karya tulis yang monumental yang sampai saat ini dibaca oleh manusia seluruh dunia, namanya Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Mungkin ibu mau beli terjemahannya, insya Allah ada ya, tapi di Jakarta atau di sini ya. Maka dengan ayat yang tadi kita dengar bersama, ya, tadi kita kan dengar alunan ayat-ayat Al-Quran surat 35 ayat 32, ya. Maka kepribadian Al-Quran itu, kepribadian Qurani dari orang beriman itu dibagi menjadi 3. Jadi sebetulnya kita semua ini sudah, insya Allah sudah menjadi orang yang berkepribadian Qurani. Bukankah kita sudah beriman dengan Al-Quran? Bukankah kita sudah pernah, atau apalagi kalau sering membaca, itu sudah pasti disebut pribadi Qurani. Bukankah kita mungkin senang membacanya, mau membelinya? Pokoknya kita ya, bukan seperti orang-orang kafir yang diceritakan oleh Al-Quran. Kalau ketemu Al-Quran itu lari sejauh-jauhnya, sehingga Allah katakan ka'annahum humurum mustamfirah farrat min qaswarah. Ada manusia yang bencinya sama Al-Quran itu seperti keledai yang lari terbirit-birit karena dikejar-kejar oleh singa. Ini di surat Al-Muddathir, ya. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurum mustamfirah farrat min qaswarah, dan seterusnya. Jadi di tingkat minimalis kita itu insya Allah sudah disebut orang yang berkepribadian Quran. Jadi kalau menurut surat Fatir yang kita dengar bersama tadi, pribadi Quran itu secara kualitas, ya, secara kualitas itu dibagi menjadi 3. Atau semoga kelihatan ya. Tapi masih asli pakai bahasa Arab. Nah memang tadi ayatnya bahasa Arab ya. Pribadi Qurani yang pertama adalah pribadi yang zalimul li nafsi. Zalimul li nafsi. Ya, mungkin kalau bahasa halusnya gitu, pribadi Qurani yang minimalis. Yang minimalis. Yang kedua itu muqtasid. Muqtasid, pribadi Qurani yang apa itu kalau terjemah? Medium berarti ya, pertengahan. Yang ketiga itu sabiqu bil khairat, pribadi Qurani yang maksimalis. Jadi karena semua pribadi Qurani
walaupun tingkatan atau kualitasnya yang berbeda. Tadi ayatnya kita baca jannatu adni yadkhulunaha, semuanya masuk surga. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha, mereka dihiasi dengan gelang-gelang dari dahabin wa lu'lu'a, dari emas dan mutiara. Semua masuk surga, tapi pasti prosesnya berbeda. Ya, kalau zalimun li nafsihi itu kira-kira masuk surganya berproses. Kayak orang di Jakarta ngurus surat, ya, bisa sih ngurus surat, cuma lama prosesnya. Kadang-kadang karena prosesnya orang sudah males duluan. Itu juga nanti ada orang masuk surga, ya. Semua masuk surga, tapi karena minimalis masuknya, prosesnya agak lama. Muktasid prosesnya sedang. Sabiqum bil khairat, prosesnya cepat. Namanya juga VIP namanya, atau VVIP, ya, cepat masuknya. Jadi ibu mau yang mana nih? Yang zalimun atau yang muktasidun atau sabiqun? Sabiqun. Amin Allahumma amin. Nanti kita pelajari. Untuk bisa sabiqun itu nanti kata Imam Al-Ghazali ada 10 langkah. Untuk bisa menjadi pribadi Qur'ani yang sabiqun bil khairat itu ada 10 langkah. Jadi disebut pribadi Qur'ani walaupun secara kualitas berbeda-beda, utamanya karena semuanya sudah beriman. Beriman bahwa Al-Quran ini firman Allah, ya. Bahwa Al-Quran ini petunjuk bagi kehidupan orang beriman, semuanya sudah beriman. Tapi kalau zalimun li nafsihi itu ya beriman saja, suruh baca nggak mau, suruh mempelajari nggak mau, nggak sempat, sibuk, terus aja begitu sampai akhir hayatnya, nggak tahu isi Quran. Tahunya Quran itu cuma Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq sama Al-Ikhlas. Nggak tahu kalau Quran itu ada surat namanya Al-Insyiqaq misalnya. Apa itu Insyiqaq? Ya karena di Indonesia orang suka baca Quran rame-rame, alhamdulillah kenal juga namanya surat Yasin. Tapi tetangganya Yasin nggak tahu. Tadi itu yang dibaca tetangganya Yasin. Untung surat Fatir itu tidak bisa ngomong. Kalau bisa ngomong, kesiannya orang kayak saya ini, ya, nggak pernah dibaca orang seperti Yasin. Nah, itu kalau zalimul li nafsihi seperti itu. Katanya beriman sama Al-Quran, tapi sama sekali tidak punya keakraban dengan Al-Quran. Lihat orang yang sudah hafal 30 juz, ya, gak punya keinginan sama sekali. Seharusnya, oh dia sudah hafal 30 juz, seharusnya saya hafal lah juz 30 misalnya. Yang penting ada 30-30-nya lah. Wah, setelah dibuka juz 30, ya Allah banyak banget. Ya sudahlah, setengahnya, masih banyak, seperempatnya, nggak mau juga walaupun sedikit. Ya berarti dia pribadi Qur'ani yang zalimun li nafsi, minimalis. Ya minimalis itu bahasa halusnya. Kalau mau agak
kasarnya itu pribadi Qurani yang nakal gitu ya. Udah dikasih Quran nggak mau, sementara orang lain kepingin banget baca Quran, ini malah nggak mau baca Quran, padahal sangat mudah untuk bisa membaca Al-Quran. Kalau muktasib, bagaimana hubungannya dengan Al-Quran? Tadi kan medium. Jadi baca Al-Qurannya atau hubungannya dengan Al-Quran hanya tempo-tempo saja. Hari ini baca Quran, setelah itu sebulan nggak baca. Nanti bulan depan baca lagi, libur lagi 2 pekan. Jadi Al-Quran cuma buat selingan-selingan saja ya, tapi masih alhamdulillah ya. Kalau Dhalimun itu nyari sudah nggak pernah kecuali Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu muktasid. Dan yang ketiga, sabiqum bil khairat, karena maksimalis maka dia menjadikan Al-Quran itu sahabat akrabnya. Tiap hari dia mengagendakan dirinya untuk Al-Quran, karena dia punya prinsip hidup ini rasanya kok semua ada waktunya ya. Buat makan ada kan jadwalnya ya. Ada yang makan nggak, saya mau makan kalau lagi mau aja, nggak ada. Kalau buat makan tuh pasti waktunya jelas, definitif ya. Waktu tidur jelas juga waktunya, waktu belanja jelas juga, waktu untuk Al-Quran ya nggak jelas, kalau sempat aja. Tapi sabiqum bil khairat, dia mengagendakan waktu untuk Al-Quran seperti dia mengagendakan untuk kehidupannya sehari-hari. Pokoknya tiap ba'da maghrib saya baca Quran, pokoknya, atau tiap ba'da isya atau tiap ba'da subuh, pokoknya dalam 24 jam selalu ada waktu untuk Al-Quran. Karena dia khawatir terhadap kehidupannya menjadi tidak berkualitas apabila jauh dari Al-Quran ya. Ya, panitia kalau waktunya lewat tolong saya lanjutkan. Nah, itulah macam-macam pribadi Al-Quran ya. Maka langkah-langkahnya seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Langkah yang pertama adalah memahami hakikat Al-Quran. Apa sih yang ada di kepala kita Al-Quran ini ya. Jadi jangan sampai yang ada di kepala kita kalau ditanya dengan cepat apa hakikat Al-Quran ya. Ada sebagian orang apa Al-Quran jimat misalnya ya, kalau ada jimat susah nih ya. Kalau jimat itu bisa dipakainya sekali-kali ya. Maka harus paham hakikatnya apa Al-Quran, petunjuk kehidupan. Apa Al-Quran, sarana ibadah. Jadi hakikatnya yang betul-betul sesuai dengan yang dijelaskan oleh Al-Quran. Jadi jangan sampai yang tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran. Apa Al-Quran? Hiasan misalnya, tulis yang indah kemudian masuk figura ditempel ya, biasanya apa itu ayatnya ya, kursi. Buat apa ditempel? Biar takut setannya. Nah itu berarti hakikatnya sudah nggak sesuai. Itu mah kalaupun benar itu cuma hakikat yang sifatnya selingan bonus ya. Jadi yang benar adalah dia untuk supaya kita jadi beribadah.
karena setiap huruf yang kita baca itu akan dinilai ibadah oleh Allah sampai per hurufnya 10 hasanah. Hakikat Al-Quran. Jadi ini penting memahami hakikat Al-Quran agar menghasilkan sikap yang benar juga. Yang kedua, menghadirkan hati bersama kalam Allah. Menghadirkan hati. Idealnya menghadirkan hati itu maksudnya adalah apa yang dia baca itu apa yang ada di kepala dia. Misalnya dia lagi baca lagi yasinan istilahnya kalau di Indonesia, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un salamun qawlan min rabbir rahim. Kalau hati hadir itu akan sadar bahwa saya sedang membaca ayat-ayat tentang surga, sehingga dia berharap agar mendapat surga seperti yang dijelaskan oleh Allah. Lebih hadir lagi, dia sadar, oh ternyata ahli surga itu saat di surga dia sangat sibuk dengan urusan menikmati nikmat-nikmat surga. Satu persatu dia tahu, dia sadar apa yang dijelaskan oleh Allah itulah yang terbaik. Kalau nggak bisa semuanya, saya kan belum sempat baca terjemahannya, belum sempat belajar, ya minimal bahwa saat dia membaca Al-Quran dia bersyukur masih bisa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Al-Quran itu kalam Allah. Itu yang dimaksud dengan menghadirkan hati. Kalau nggak hadir hatinya gimana kalau lagi baca Quran? Biasanya kalau yang nggak hadir hatinya begitu baca Al-Quran, udah yang terasa pertama adalah kok lama banget saya baca, padahal tidak jam baru 5 menit 5 menit aja ngomong lama. Ini karena hatinya nggak bersama Allah. Karena merasa lama walaupun 5 menit biasanya muap. Kalau sudah muap itu ntar lagi mata yang redup-redup. Jadi kalau hati ini nggak hadir, ya, oleh setan digoda supaya ingin segera selesai. Ya. Bisa jadi berhenti hanya untuk menghitung halaman. Ya Allah, dari tadi juga baru 3 halaman, kira-kira 100 halaman, lihat jam. Ya, oh ternyata baru 5 menit kok. Makanya perlu menghadirkan hati. Ya dipaksa lah gimana supaya kalau sudah bersama Al-Quran itu bersama Allah, berarti yang lain harus ngalah. Ya. Jadi jangan baca Quran tapi pikirannya ya Allah itu di belakang cucian masih banyak. Nggak jadi kalau baca Quran gitu. Ya. Ya. Jadi hadirkan hati bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah baca Quran itu menjadi nikmat. Yang ketiga, tafahum. Tafahum itu penasaran, ingin paham. Jadi nggak baca-baca aja. Ya. Jadi misalnya dia lagi baca Qul a'udzu birabbil falaq. Apaan ini artinya ya?
kok saya sudah 10 tahun baca ini saya nggak pernah tahu apa maksudnya qul a'udzu birabbil falaq. Jadi penting menumbuhkan rasa penasaran, ingin paham ya. Sebagaimana dulu sekelas sahabat namanya Umar ibnul Khattab saja ya, ketika dia tidak tahu maka dia penasaran nyari informasi. Kan Umar ibnul Khattab orang Arab ya, yang dia baca bahasa Arab kok nggak paham ya, yaitu karena Al-Quran itu bahasanya mewakili semua suku-suku yang ada. Jadi dalam Al-Quran ada kalimat takhawuf. Takhawuf itu nggak pernah dipakai di bahasa Arab kabilahnya Umar, dipakai di kabilah lain, sehingga ketika Umar baca ada takhawuf saya nggak paham. Dia penasaran nyari info kesana kemari, ada yang tahu nggak apa takhawuf ya, sampai akhirnya mendapat informasi yang artinya takhawuf itu tanaqqus, artinya pengurangan ya. Di dalam hidup ini apabila orang terus bermaksiat maka nikmat-nikmatnya akan dikurangi sedikit-sedikit oleh Allah. Kalau dia sadar dikembalikan lagi, kalau nggak sadar langsung diambil semuanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, tadabbur. Tadabbur itu menghayati isi Al-Quran, membuat dia apa? Membuat dia itu merubah kebiasaannya. Jadi kalau tadabbur misalnya orang membaca fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, dipahami oh artinya Allah mengancam orang-orang yang sudah sholat tapi sholatnya itu sering ditunda-tunda. Sholat zuhur, asar menjelang 5 menit baru sholat, semua sholat ditunda-tunda dan menjadi kebiasaan, maka Allah ancam fawailul lil musallin. Ayatnya mengancam. Kalau begitu saya harus merubah kebiasaan saya, baru namanya tadabbur. Menjadikan ayat itu menjadi penasehat bagi dirinya sehingga dia berubah. Menjelaskan tentang infak misalnya, Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang mengeluarkan hartanya. Karena tadabbur, karena dia yang ayat yang dia baca itu dia tergugah untuk mengeluarkan hartanya, itulah tadabbur. Yang kelima, reaktif terhadap pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa Arabnya disebut dengan at-ta'athur ya. Baik yang sifatnya nilai-nilai ya, maupun yang sifatnya apa? Yang sifatnya aksi ya. Kalau nilai-nilai misalnya Allah katakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang bertakwa itu siap berinfak baik rezekinya sedikit maupun rezekinya banyak. Wal kadhiminal ghaidha, orang bertakwa itu siap menahan rasa marahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan dia siap memberi maaf. Maka dia segera melaksanakan. Apa bedanya dengan yang keempat tadi? Kalau tadabbur itu
menyengaja dia membaca Al-Quran, baca terjemahannya sambil menyimpulkan ini pesannya apa saja ya. Itu namanya tadabbur. Kalau ta'athur itu ya, hanya dengan mendengar saja dia sudah berusaha melaksanakan. Apakah mendengar, pokoknya dengan cara yang semudah apapun yang dia lakukan di dalam berinteraksi dengan Al-Quran, itu sudah membuat dirinya ingin berubah. Ya, biasanya kalau baca Quran dalam sebuah acara itu tujuannya memang untuk pembukaan ya. Tapi kalau orang punya sikap ta'athur, walaupun pembukaan, dia berusaha menyimpulkan, oh tadi itu kesimpulannya Allah sangat mencintai orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran ya. Bahkan ta'athur yang lebih tinggi lagi bukan hanya ayat Qurannya, bahkan peristiwa yang mirip Al-Quran pun itu sudah dianggap nasihat bagi dirinya. Ada seorang yang soleh yang melihat kobaran api ketika dia melewati tukang besi, maka dia langsung ingat neraka misalnya. Itu namanya ta'athur, reaktif. Umar bin Al-Khattab malam-malam keliling kota Madinah, jalan-jalan kota Madinah. Dari dalam rumah seseorang sedang membaca surat At-Tur. At-Tur wa kitabim mastur fi raqqin mansyur, sampai ayat yang berbunyi bahwa azab Allah itu pasti terjadi. Jadi walaupun tidak menyengaja untuk membaca Al-Quran, tapi karena mendengar bacaan orang yang di dalam rumah itu, Umar merasa takut sekali dengan isi ayat itu, sampai badannya lemes, nggak bisa lagi jalan. Dia berhenti di tempat itu, sampai akhirnya ditemukan oleh seorang sahabat yang lain. Kenapa kamu? Lemes badan saya karena terpengaruh oleh ayat itu. Akhirnya dibawa pulang oleh sahabat yang lain. Itu tingkat tinggi ya. Mungkin kualitas kita yang masih zalimul li nafsihi itu minimal ya. Dengan Al-Quran itu kita bisa misalnya jadi terdorong untuk juga bisa melakukan gitu ya. Lihat orang baca Quran, aduh saya kok belum baca hari ini, itu sudah bisa disebut reaktif yang tingkat minimalis. Lihat orang kok sudah hafal misalnya surat An-Naba, wah saya harus juga hafal. Lihat orang sudah hafal surat Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la, wah saya juga harus hafal. Itu reaktif ya. Apalagi ada ayat-ayat tertentu yang memerintahkan, misalnya ada ayat wasjud waqtarib, maka dia bersujud karena perintahnya bersujudlah dan mendekatlah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, at-takhsis. Takhsis artinya menganggap sebagai pesan untuk dirinya. Jadi kalau baca Al-Quran bukan dengan mengatakan wah ini untuk orang lain, ini untuk orang lain. Misalnya tadi membaca fawailul musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, yang selalu menunda-nunda sholatnya. Dia nggak nyadar bahwa dirinya juga sedang terjerumus dalam sikap itu. Itu namanya nggak taksis. Taksis itu
begitu dengar fawailul, begitu membaca fawailul lil musallin, dia langsung ingat dirinya, saya melakukan enggak ya? Enggak, alhamdulillah. Saya melakukan enggak ya? Iya, astagfirullahaladzim. Insyaallah besok saya berusaha untuk merubah diri saya. Alladzina hum yura'un, orang yang sholatnya dipamer-pamerin. Kalau enggak, alhamdulillah. Kalau iya, astagfirullah. Ya, saya sholatnya belum seutuhnya untuk Allah. Wa yamna'unal ma'un, baca artinya orang yang pelit sama orang lain walaupun untuk hal-hal yang kecil gitu. Katakan ya kalau di tafsirnya itu misalnya seseorang kehabisan garam, misalnya mau beli sejauh, ya minta aja ke tangga, minta dong garam sendok aja. Kata kakak yang pelit, enak aja minta beli sana. Nah itu disebut wa yamna'unal ma'un. Untuk sesuatu yang kecil saja ya, pelit itu disebut wa yamna'unal ma'un. Kemarin di Jakarta kemarau panjang, susah air ya. Tangga-tangga yang biasanya minta ke tetangganya yang masih ada air, cuma seember saja ya. Nggak bisa, ini air ini pakai duit juga, pakai listrik ya. Nggak dikasih, cuma minta air seember. Itu namanya wa yamna'unal ma'un. Kalau yang remeh-remeh aja kamu nggak mau memberi, apalagi yang besar. Makanya Allah mengancam fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat, yang menunda-nunda, yang ria, yang pamer, dan yang pelit terhadap hal-hal yang remeh-remeh. Ya. Kenapa? Nomor 7 setelah takhsis, menghindarkan diri dari hal-hal yang menghalangi pemahaman. Apa misalnya? Misalnya ya, kalau zaman dahulu itu adalah sikap sombong. Jadi dia merasa kalau melaksanakan Al-Quran itu dia merasa kok saya kayak orang kelas bawah, karena melihat pengikut-pengikut Rasulullah itu rata-rata grassroots, orang-orang yang koro, orang-orang fakir, orang miskin gitu. Orang seperti ini susah ya, bisa paham Al-Quran. Atau orang selalu mengikuti hawa nafsunya, pokoknya kalau baca Al-Quran, wah kalau begini saya jadi nggak bisa begini nih, dia nggak mau ya. Nah itu berarti susah untuk menjadi pribadi Qur'ani yang sabiqun bil khairat. Ke-8, mengevaluasi peningkatan dirinya dengan Al-Quran. Bahasa Arabnya at-taraqqi. Ini setiap bulan, apakah setiap tahun dia mengevaluasi dirinya, melihat dirinya mana nih yang sudah bisa saya laksanakan dan mana yang belum bisa saya laksanakan. Insya Allah kalau dirinya selalu dievaluasi seperti ini, dia akan terus meningkat. Ya. Misalnya dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang-orang beriman itu kalau malam tidurnya sedikit misalnya. Tadi sesuai dengan yang tadi at-takhsis, dia merasa ini ayat untuk saya ini. Kok saya termasuk yang banyak tidurnya. Maka dia berusaha untuk mengurangi waktu tidurnya. Udah dikasih katakan standar oleh dokter 8 jam, dia kurang 8 jam, maunya berapa? 12 jam. Itu yang
bahaya hidup kalau kebanyakan tidur, berarti akan miskin pahala karena waktunya habis buat tidur, nggak ada buat baca Quran, nggak ada buat zikir, nggak ada buat sholat dan seterusnya. 9, tidak merasa diri sudah baik at-tabarri. Walaupun sudah tiap hari baca Quran, nggak boleh mengatakan sayalah orang yang paling solehah di Perth ini misalnya. Kenapa? Saya tiap hari baca Quran. Ini orang ini susah untuk bisa meningkat, tapi merasa kurang lagi ya. Walaupun sudah hafal juz 30, tetap aja dia merasa saya masih banyak kurangannya. Walaupun sudah hafal 30 juz pun juga harus tetap bersikap tabarri. Saya masih banyak kurangnya, masih kurang ini kurang itu, sehingga dia ingin terus meningkat ya. Sehingga di sisi Allah dia sangat tinggi prestasi ibadahnya, prestasi amal solehnya ya. Kalau istilah kita, jangan pernah merasa puas di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ke-10, merasakan keagungan Al-Quran ya. Jadi kita betul-betul melihat Al-Quran sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga ya. Biasanya kalau orang punya perasaan seperti ini, apa yang terjadi kalau hilang ya? Kalau hilang ya sedih, menyesal ya. Ya. Kalau ibu kehilangan $100, kira-kira gimana tuh perasaannya? Mana itu uang, ya Allah, cari-cari susah dihilang. Begitu juga kalau kita merasakan keagungan Al-Quran, kalau Qurannya hilang ya sedih. Bukannya tinggal beli lagi aja kalau hilang. Ya kalau yang hilang cuma bendanya, kalau yang hilang itu hidayahnya bagaimana? Udah rajin dibaca Quran sebulan 2 bulan, tiba-tiba hilang, udah nggak minat, selamanya saya nggak mau baca Quran lagi, capek misalnya. Tapi kalau dia sedih saat hilang itu, ya itu berarti dia merasakan Al-Quran suatu yang agung, suatu yang berharga, sehingga kalau hilang dia sedih. Oleh karena itu Allah mengancam di ayat yang lain ya, siapa yang memang tidak mau dengan Al-Quran, bisa saja Al-Quran itu saya cabut. Wala in syi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilaik ya. Thumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Kalau Al-Quran itu sudah hilang dari perasaan kita, kita tidak bisa minta tolong kepada siapapun illa rahmatan min rabbik, kecuali semuanya itu adalah pertolongan dari Allah. Kita jadi bisa datang ke sini, ini pertolongan dari Allah. Kita jadi mau baca Quran, pertolongan dari Allah. Mungkin ibu-ibu di Perth ini bisa belajar namanya tahsin tilawah. Tahsin tilawah itu memperbaiki bacaan biar bacaannya fasih seperti orang Arab ya. Maka itu juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Masya Allah, memang mengkaji Al-Quran itu nggak habis-habisnya ya. Tapi ini waktunya masih ada ya, sedikit lah ya. Saya ingin bercerita tentang sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman ini contoh pribadi Quran ya, yang sabiqum bil khairat, yang sangat bersemangat untuk kebaikan. Suatu saat Hudzaifah itu menginap di rumah Rasulullah. Ya namanya menginap di rumah Rasulullah, nggak mungkin sama Rasulullah disuruh tidur terus nggak apa-apa. Begitu jam 12 Rasulullah bangun ya dibangunin. Walaupun Rasulullah tahu dia masih ngantuk ini ya, tapi karena ini sudah jamnya ibadah, dibangunin untuk beribadah. Ayo kamu ikut sholat, kamu jadi makmum saya sholat tahajud. Akhirnya dia takbir. Setelah takbir Rasulullah baca Al-Fatihah ya, kemudian baca Al-Baqarah.
husnudzonnya Hudzaifah, saya kan masih murid, apa iya ya saya mau disuruh mendengar semua Al-Baqarah. Makanya di hatinya Hudzaifah mengatakan, insya Allah ini kalau udah 100 ayat pasti rukuk nih. Itu juga lama tuh 100 ayat. Ternyata begitu 100 ayat Rasulullah melanjutkan bacaannya. Ya kata Hudzaifah dalam hatinya, ya sudahlah ya, namanya juga murid, taatlah sama guru. Terus dia berdiri. Akhirnya Rasulullah bacaannya sampai juga ya, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu akhir surat Al-Baqarah. Saatnya kita ruku. Kurang lebih begitulah perasaannya Hudzaifah ya. Nggak taunya Rasulullah lanjut baca surat An-Nisa ya. Ya, padahal Al-Baqarah itu ayatnya berapa Bu? 286 ya. Atau sama dengan 2 juz setengah, kurang selembar tambah bacaan Nisa. Setelah bacaan Nisa, Hudzaifah pun sudah nyerah. Kalau Al-Baqarah aja hatam, pasti An-Nisa pun hatam. Ya udahlah, namanya guru, ya namanya guru harus ditaati. Murid jangan ngeluh melulu. Ya. Ini kan diajak kebaikan. Didengerin lama-lama nyampe juga ke akhir An-Nisa, bunyinya yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Wah, pasti ini rukuk bentar lagi. Ternyata Rasulullah balik lagi ke surat Ali Imran. Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Didengerin lagi, dia berdiri terus. Lama-lama sudah nggak kepikiran kapan ruku, yang kepikiran apa saya oposisi aja ya. Saya tinggal Rasulullah biar sholat sendirilah. Kan secara fikih boleh begitu, berpisah dari imam kalau dalam sholat sunnah. Boleh kalau ibu sholat tarawih misalnya ada imam model begini, ya, ibu mau berpisah aja ya. Tapi akhirnya dia bersabar terus sampai akhirnya Rasulullah selesai surat Ali Imran. Baru akhirnya Rasulullah ruku. Jadi total itu berapa juz itu? Hampir 5,5 juz. Ya. Coba kalau lihat, kita perhatikan di sini sekelas Hudzaifah ya. Tentu dia juga tadabbur, tadi juga sudah dikatakan, tentu dia juga paham. Tapi juga ada perasaan-perasaan kapan ruku lagi, kapan ruku. Ini menunjukkan bahwa memang untuk menjadi pribadi Qur'ani itu harus berproses. Setahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Jadi yang penting di dalam proses itu seseorang mau bersabar. Mungkin ada orang yang mengkritisi Hudzaifah ini, Hudzaifah udah langsung nggak tahu diuntung istilahnya, udah langsung diimami Rasulullah aja masih ribut minta ruku misalnya. Ini masalahnya dia juga belajar juga saat itu. Sikap terpujinya adalah dia bersabar dan memaksakan dirinya. Ya udahlah, saya ikuti lagi. Begitulah seharusnya di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Seperti Hudzaifah itu juga pasti kita rasakan juga. Awalnya nggak berminat baca Quran, tapi dia berusaha, akhirnya berminat juga. Ya. Dibuka Al-Qurannya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Begitu 3 halaman, udah bawaannya
Apa sadaqallahul azim aja ini. Jadi kalau mau niru Hudzaifah ya, saya nggak boleh berhenti kan, tiga halaman kan baru paling 5 menit ini, saya mau tambah lagi 5 menit lagi. Jadi tidak mudah menyerah oleh perasaan jiwanya yang enggan bersama Al-Quran, itulah yang dicontohkan oleh Hudzaifah. Adapun Rasulullah wajarlah ya, seorang guru, seorang master ya, baca sendiri 5 juz setengah enteng aja. Hudzaifah kan belum seperti itu, tapi Rasulullah memang ingin mendidik Hudzaifah agar satu saat juga bisa seperti itu. Dan benar, akhirnya masa dewasanya Hudzaifah itu terkenal sebagai pengajar Al-Quran. Bahkan dialah yang diutus oleh Utsman bin Affan menjadi pengajar Al-Quran di Asia Tengah sana, di negeri-negeri yang dulu pernah dikuasai Uni Soviet seperti Tajikistan, seperti Azerbaijan dan lain sebagainya, sehingga kaum muslimin di sana sampai saat ini masih beriman kepada Allah dan cinta kepada Al-Quran, cinta kepada menghafal Al-Quran, sehingga terkenal kalau orang-orang Tajikistan itu kalau menghafal Quran sudah punya standar baku. Standar bakunya gimana? Kalau mau menghafal Quran, kamu harus siap membacanya 350 kali. Jadi kalau belum 350 kali ya berarti kamu belum hafal. Buktinya apa? Buktinya lupa lagi. Kalau sudah 350 kali, insya Allah tidak akan lupa. Itu masyarakat seperti itu kalau menghafal Al-Quran. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah sekelumit tentang bagaimana membentuk diri sebagai pribadi yang Qurani, seperti yang dijelaskan di surat Fatir ayat 32. Pada hakikatnya kita sudah menjadi pribadi Qurani ya. Cuma yang kita inginkan adalah pribadi Qurani yang sabiqun bil khairat. Kalau zalimul li nafsihi kita udah bisa ya, muktasid insyaallah bisa, belum itu mungkin sabiqun bil khairat. Semoga pengorbanan ibu-ibu datang sini hadir mendengarkan itu dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala, memilih kita semua menjadi sabiqun bil khairat insyaallah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Abdul Aziz. Kami ucapkan terima kasih atas berkenannya memberikan tausiah. Semoga apa yang beliau uraikan dapat memberikan manfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan menjadikan kita sebagai pribadi yang sabiqun bil khairat. Amin ya rabbal alamin. Melangkah acara yang keempat, yaitu tanya jawab. Kami akan berikan kesempatan ke orang penanya. Silakan ibu-ibu yang di belakang mungkin bertanya.
saya cuma satu, Pak Ustadz. Kalau kita sholat tahajud itu boleh berjamaah atau sendiri-sendiri gitu, Pak Ustadz? Assalamualaikum. Kemudian mungkin ada yang ingin bertanya kembali? Pak Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salat tahajud pada hakikatnya ibadah yang sunnah. Sesuatu yang sunnah itu sangat fleksibel. Jangankan berjamaah, kalau saja ibu mau sholat tahajud sambil duduk misalnya, padahal kuat kalau berdiri, maka itu sah. Beda kalau sholat wajib, sholat duhur duduk, kamu kan kuat, ya habis males maka nggak sah karena dia masih kuat. Tapi kalau sholat sunat secara umum, apakah itu sholat duha, sholat tahajud, ya maka lebih fleksibel dalam pelaksanaannya, yaitu andai kata dia mau duduk boleh. Cuma dampaknya apa? Dampaknya pahalanya didiskon 50%. Seperti itu dijelaskan oleh Rasulullah, ya. Falahu ajru nisfil qaim, kata Rasulullah. Maka dia cuma hanya mendapat pahala setengah daripada orang yang berdiri. Tidakkah kita sayang, ya Allah, sama-sama sholat dapat 50%. Tapi kalau mikirnya daripada nggak sholat, ya udah baguslah. Karena mungkin nggak siap sholat, siapnya hanya duduk, ya boleh. Berarti kalau duduk aja boleh, apalagi berjamaah. Itu termasuk fleksibelnya. Apalagi juga dicontohkan oleh Rasulullah, ya, tadi sholat berjamaah bersama Hudzaifah. Yang nggak boleh bagaimana? Yang nggak boleh dilakukan dengan selalu. Rasulullah kan sesekali aja dalam berjamaah. Tapi kalau jadi selalu, misalnya tiap hari atau tiap katakan tiap sepekan sekali misalnya, itu yang tidak dicontohkan. Tentu kalau berjamaah harus ada nilai lebihnya, nilai tambahnya. Yang sampai sholat sendiri sama dengan sholat tahajud berjamaah. Misalnya apa? Karena berjamaah maka sholatnya agak lamaan misalnya, sehingga dia mendapat keuntungan dari sholat berjamaahnya. Jadi karena berjamaah kan, jadi insya Allah satu dengan lain saling menyemangati di dalam sholat, sehingga bisa jadi dia bersemangat untuk siap. Misalnya sholat tahajud berjamaah jadi 1 jam itu kurang lebih dapat setengah juz, kan lumayan, sudah mirip-mirip Hudzaifah. Oleh karena itu kalau di Sudan sampai disebut, ya, sampai menjadi istilah tahajud Hudzaifah. Jadi kalau istilah tahajud Hudzaifah di Sudan sana, ya sudah pasti ini sholatnya bisa minimal 5 juz, ya, karena mengikuti hadis tadi. Insya Allah seperti itu penjelasannya. Iya, silahkan. Terima kasih. Pertanyaan saya, Ustadz, kalau kita sedang sholat sendirian, tiba-tiba ada yang menyentuh kita, memberitahukan bahwa dia ikut menjadi makmum di belakang kita, satu orang saja. Lalu apa yang kita harus perbuat? Apakah setiap akhir gerakan Allahu Akbar kita agak dikeraskan atau seperti apa? Karena kan tidak tahu awalnya, kita hanya sendirian saja. Terima kasih. Ya tentu jangan sampai kita ngomong lah, ya, jangan nyelek-nyelek dong. Jadi itu tujuannya orang nyentuh kita, nyelek kita, supaya kita berniat bahwa saya ini jadi imam. Supaya dia berniat bahwa
saya bukan sedang sholat sendiri, saya jadi imam, ya otomatis diantara dampaknya kita membaca takbirnya lebih keras supaya dia mengikuti kita. Jadi yang menyentuh itu maksudnya ingin menjadi makmum. Iya, tujuannya menyentuh itu untuk memberitahu bahwa ya tentu sentuhannya juga jangan keras-keras juga ya, biasa aja ya. Dia ingin beritahu saya ingin menjadi makmum Anda gitu. Walaupun bisa saja tanpa menyentuh, yang penting dia bisa sholat langsung di sampingnya misalnya. Nggak mungkin orang sholat di samping cuma iseng-iseng gitu ya. Bisa saja, yang penting ketika orang sudah langsung sholat di sampingnya, dia sudah bisa mengambil kesimpulan, oh berarti orang ini ingin menjadikan dirinya sebagai makmum saya, dan dia langsung meniatkan dirinya, sayalah imamnya, sehingga apa dampaknya kita mendapat pahala sholat berjamaah. Seharusnya cuma dapat 1, tapi jadi mendapat 27 ya, karena kita memanfaatkan itu untuk sholat berjamaah. Ya, terus takbirnya kita agak dikeraskan ya, Allahu Akbar. Ya, agak dikeraskan karena kita untuk menunjukkan bahwa kita ini sedang berjamaah ya. Ya. Itu harus Allahu Akbar tegas atau ada yang suka Allah? Ya tegas aja lah. Allahu Akbar saja ya. Akbar, ya. Itu yang betul. Lalu kemudian Ustaz, kalau misalnya lebih dari 2 orang kita akan sholat fardu, itu mutlak harus berjamaah atau boleh sendiri-sendiri? Karena misalnya di antara kami ini tidak ada yang berani jadi imam misalnya. Iya, ya itu sebuah kebiasaan yang tidak bagus ya. Memang sering saya dapatkan karena merasa dirinya pada nggak pantas jadi imam, sehingga lebih memilih sendiri-sendiri. Itu kebiasaan yang salah ya. Atau karena disebabkan karena ketidakfahamannya bahwa rugi kalau sholat fardu tapi tidak berjamaah. Jadi kita kalau bisa harus menghindari, bahkan kita proaktif biasanya. Kalau saya yang saya lakukan bisa proaktif. Mari kita berjamaah apa, mari kita berjamaah apa. Mungkin ada juga yang menolak. Tidak apa, ya namanya sholat berjamaah bagaimanapun tidak bisa secepat sholat sendiri. Sebagian orang menolak karena merasa wah kalau sholat berjamaah agak lamaan. Nah, ini juga kebiasaan yang tidak benar ya. Karena itu kalaupun ada orang yang susah diajak sholat berjamaah dan akhirnya siap diajak sholat berjamaah, maka kita juga harus menyesuaikan, tidak melama-lamakan atau tidak memanjang-manjangkan suratnya ya. Jangan kemudian ya bedalah antara kasus Rasulullah dengan Hudzaifah ya. Bukan dengan masyarakat ya, kita ya toleransi aja ya, sudahlah sebentar aja ya, baca apa ya, baca Al-Lahab, baca Al-Ikhlas, baca An-Nas agar tidak terlalu lama insyaallah. Terima kasih. Ya silakan yang berikutnya. Membaca 350 kali itu tidak lupa. Maksudnya di sini, saya tanyakan di sini maksudnya, apakah itu bisa dipakai misalnya? Apakah arti yang dimaksud di sini lupa itu, apakah kita tidak lupa selalu berulang-ulang itu membaca Quran, artinya selalu berhadapan dengan Quran, ataukah bisa kita memakai apa bila kita menghafal Quran gitu, misalnya satu ayat misalnya
satu ayat, apakah kita bisa hafal Quran itu misalnya surah Al-Baqarah misalnya, kita ulang sampai 360 kali, apakah itu bisa dihafal kira-kira gitu Pak Ustaz? Saya. Ya. Jadi apa yang ditanyakan Ibu memang betul bahwa itu hanya sebuah strategi di dalam menghafal bagi mereka yang sudah menghafal Quran. Tentu mereka yang sudah sadar menghafal Quran itu karena kecintaannya terhadap Al-Quran sudah meningkat. Ya namanya strategi ya boleh-boleh aja kita pakai ataupun tidak kita pakai. Sekedar ibrah saja, ambil pelajaran bahwa ya, apa saja dari ayat-ayat Al-Quran ini kalau kita baca sebanyak-banyaknya, insya Allah ayat Quran itu nempel di kepala kita. Tujuannya supaya apa? Untuk mengimbangi. Jangan sampai yang nempel itu ya apakah lagu Indonesia Raya sudah ada di kepala kita ini ya. Lagunya ungu, biru, kuning ini udah ada semua ya. Nah tinggal sayang sekali kok ayatnya nggak ada ya. File apa aja ada di kepala kita ini ya. Maka supaya seimbang, maka kita menghafal itu tujuannya agar di kepala kita juga ada file ayat-ayat Allah yang sangat mulia yang membawa keberkahan. Nah, mengambil ibrah pelajaran dari orang-orang Tajikistan ya, bahwa sebenarnya menghafal itu hanyalah ayat yang sudah terbaca sangat banyak. Jadi istilahnya nggak ada istilah wah saya kan sudah sepuh mana mungkin bisa menghafal, saya kan sibuk mana mungkin bisa menghafal. Kata kaum muslimin di Tajikistan, ini bukan masalah umur, bukan masalah bakat, bukan masalah sibuk dan seterusnya, masalahnya mau apa enggak. Kalau kamu mau, yang penting banyak, pasti hafal. Buktinya kita semua sudah hafal Al-Fatihah. Dan kita juga nggak pernah sadar dulu tahun berapa ya hafalnya kita ya. Tahu hafal aja. Kita semua hafal An-Nas, juga nggak ingat juga kapan tuh ngapalnya. Kita juga nggak pernah sibuk ngeluh. Aduh tadi saya habis baca iya karena butuh iya karena setahun lupa itu apa itu selanjutnya. Kita nggak pernah ngeluh habis baca Qul a'udzu birabbil falaq apa kelanjutannya ya. Jadi kenapa nggak pernah lupa? Kenapa hafal? Sederhana saja, berarti ayat-ayat atau surat-surat yang sudah kamu baca itu sudah bisa dijamin dia itu lebih dari 500 kali pengulangan. Jadi kalau saja Al-Baqarah yang tetangganya Al-Fatihah, seharusnya namanya tetangga saling memberi. Jadi Al-Baqarah pun kalau kita perlakukan seperti Al-Fatihah, sedikit demi sedikit lah 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat, insya Allah 286 itu akan ada di kepala kita semua seperti Al-Fatihah. Dengan lancar kita baca, ibu-ibu sambil nyapu baca Al-Fatihah bisa, sambil goreng baca Al-Fatihah bisa. Kenapa ya saking hafalnya? Al-Baqarah pun juga seperti itu. Apalagi kalau kita andai kata kita mau hafal Al-Baqarah, insya Allah sudah dapat diskon ya. Diskonnya apa? Insya Allah nggak perlu lagi hafal ayat kursi, karena kursi sudah hafal. Ayat kursi sudah termasuk Al-Baqarah ya. Kan sudah hafal akhir Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum yuhasibukum bihillah. Ada lagi yang sudah hafal Alif Lam Mim dari Kitabul La Raiba Fihi sampai wa ulaika humul muflihun. Jadi itu kalau digabung semuanya kira-kira berapa itu ya? Ya lebih dari 10 lah ya. Lebih dari 10. Jadi insya Allah kalau hafal Al-Baqarah sudah enggak 286 lagi ya. Jadi berapa ya? Itu 270-an lah ya. Tinggal 270 insya Allah kalau dikerjain insya Allah bisa terhafal semua. Allah.
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis dari grup Khairun Nisa dan Niko dari Rockingham dan Lidah. Bapak Ustadz yang terhormat, saya ingin bertanya mengenai bagaimana hukum sholat Jumat. Karena saya tahu ada yang setelah sholat Jumat masih harus sholat duhur, ada juga yang enggak. Nah, itu bagaimana hukumnya? Apakah sholat Jumat bisa menggantikan sholat duhur atau masih harus sholat duhur? Dan bagaimana hukumnya untuk muslimah, untuk perempuan? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini memang dibahas dalam kitab-kitab fikih dengan agak rumit, ya, walaupun nggak semua. Tapi dasar hukum umumnya, ya, sholat Jumat itu hanya wajib buat laki-laki, tidak wajib buat wanita muslimah. Sehingga wanita muslimah, ya, tentu tidak berdosa kalau dia sholat di rumah saja, ya. Berarti kalau di rumah ya sholat duhur. Tapi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada para wanita dari kalangan sahabat yang, ya, dia juga ikutan sholat Jumat. Tujuan utamanya hanya ingin mendengarkan ceramah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau wanita ikutan sholat Jumat, maka otomatis sholat duhurnya gugur. Nah, itu saya kira menurut pendapat yang kuat. Memang nggak wajib, tapi kalau dia melakukan ya otomatis dia tidak otomatis gugur sholat duhurnya. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan tetap harus sholat duhur. Bahkan tetap sholat duhur bagi laki-laki yang sholat Jumat kalau jumlah jamaahnya kurang dari 40. Ini di desa-desa di Indonesia masih terjadi itu, ya. Jadi kampung-kampung yang memang penduduknya sebagian besar terlampau, sehingga yang tersisa sedikit habis sholat Jumat sholat duhur lagi karena merasa jumlahnya tidak 40. Tapi saya pribadi lebih cenderung dengan pendapat tidak ada pengulangan, baik bagi yang sholat Jumat dengan jumlah yang kurang 40 ataupun bagi wanita apabila sholat Jumat maka dia sudah tergugurkan kewajiban sholat duhur. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bambari, dari Khairun Nisa Lingkop Muara. Saya ingin bertanya Ustaz, ketika kita imam-imaman itu sholat zuhur dan asar, itu imam tidak pernah tidak disaharkan. Itu apa ada dalilnya atau bagaimana? Karena ada yang bertanya sama saya tidak bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya tidak dijaharkan bacaan imamnya itu enggak Al-Fatihah dan Al-Fatihah dan suratnya. Ada yang tanya tapi saya nggak bisa jawab. Iya, bahwa ibadah sholat itu ditetapkan oleh Rasulullah harus persis dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam hadis dikatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian persis seperti yang saya contohkan. Jadi alasan utamanya adalah karena contohnya memang begitu. Karena ada yang mengatakan enggak, itu kenapa dikeraskan? Karena tidak dikeraskan karena sholat, karena dilaksanakannya di siang misalnya. Sedangkan yang dilaksanakan di malam dikeraskan. Ya, itu bolehlah seperti itu, tapi itu masih ada catatan, ya.
yang tepat itu adalah alasannya karena memang dicontohkannya begitu. Jadi dalam urusan ibadah kita tidak bisa berinisiatif. Jadi apa adanya. Rasulullah dulu kalau sholat zuhur asar nggak dikeraskan, ya sudah nggak dikeraskan. Bukan karena itu dilaksanakannya di siang hari. Buktinya apa? Buktinya sholat Id itu di pagi hari setelah terbit istilahnya, tapi tetap disunnahkan untuk dikeraskan. Sholat apa lagi yang dikeraskan? Sholat gerhana. Ya, rencananya insya Allah 9 Maret di Indonesia akan ada gerhana matahari total, ya. Maka disunnahkan sholat gerhana. Maka itu juga disunnahkan dikeraskan, ya. Kemarin di Indonesia rame-rame sholat namanya istisqa, itu juga dikeraskan. Walaupun dilaksanakannya siang, dilaksanakannya pagi, tengah hari, tetap dikeraskan. Kenapa? Ya karena memang contohnya seperti itu. Contohnya seperti itu. Adapun kalau mau dijawab karena sebuah sejarah, ya boleh juga, tapi itu tidak mutlak. Karena kalau sejarah bisa jadi bisa berubah. Jadi kalau dalam sejarahnya saat sholat diwajibkan itu Rasulullah masih dakwahnya di Makkah, sehingga kalau siang-siang kalau dari ba'da subuh sampai menjelang maghrib kalau dikeraskan, khawatirnya terdengar oleh orang-orang kafir yang memburu Rasulullah dan para sahabatnya yang melaksanakan syariat Islam, maka sholatnya dipelankan supaya tidak diketahui oleh orang kafir bahwa ada orang-orang yang sedang sholat, karena kalau diketahui nanti akan ada, mereka akan disakiti, apakah ditangkap, apakah sampai dibunuh. Tapi kalau malam dikeraskan karena ya kan orang kafirnya sudah pada tidur, sudah pulang ke rumah, ya. Suasana sudah gelap semua, sehingga kalau dikeraskan pelaksanaan sholatnya tetap aman. Nah itu sejarah, boleh saja itu dijadikan alasan, tapi alasan yang paling kuat adalah karena memang syariatnya seperti itu, ya. Sehingga setiap orang beriman harus mengikuti apa adanya. Baik, seperti itu insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, Ustaz, mengapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lemas ketika mendengar surat At-Tur itu bapaknya? Jadi At-Tur itu dimulai dengan 6 kali sumpah. Kitabin mastur fi raqqin mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur. Baru kemudian isi sumpahnya apa? Inna adzab rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu pasti terjadi. Kan tadi salah satu cara berinteraksi dengan Al-Quran oleh Imam Al-Ghazali diantaranya ada tabarri. Tabarri itu tidak merasa dirinya sudah paling baik. Jadi Umar merasa jangan-jangan ayat ini untuk saya. Jadi karena takut bahwa ayat ini nanti untuk dirinya, maka dirinya sampai merasakan lemas. Padahal ya sekelas Umar itu udah nggak mungkin masuk neraka kan, nggak mungkin sekelas Umar diazab oleh Allah. Tapi karena perasaan tabarri tadi namanya, ya, nggak merasa dirinya ya sudah baik, ya, maka timbullah rasa takut yang luar biasa. Sehingga pelajarannya bagi kita, kalau sekelas Umar saja ketakutan dengan ayat-ayat ancaman seperti ini, apalagi dia termasuk orang yang sudah dijamin masuk surga, istilahnya al-mubasysyarun bil jannah.
maka terlebih lagi orang-orang seperti kita. Kita harus lebih khawatir lagi kalau dirinya termasuk yang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ayat berikutnya kan, inna adzab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi', tidak mungkin ditolak. Itu ayatnya semakin dibaca semakin mengerikan isinya. Ma lahu min dafi' yawma yud'auna ila nari jahannam da'a hadhihi narul lati kuntum biha tukadzibun. Pada hari ahli neraka itu masuk nerakanya itu didorong punggungnya dengan sekeras-kerasnya. Karena kalau cuma dipersilahkan ya nggak mau masuk, ya silakan masuk. Ini neraka, ini bukan gedung. Pasti manusia takut supaya masuk ya harus didorong sekeras-kerasnya dia masuk ke dalam. Baru dikatakan inilah neraka yang dulu nggak kamu percayai, sekarang sudah kamu buktikan. Ya itulah sebagian isi Al-Quran memang seperti itu, menjelaskan tentang kehidupan akhirat. Terserah dengan Al-Mulk gimana awal ayatnya? Seratus buat ibu. Ya, jadi buat pelajaran buat kita, insya Allah siapa yang meninggalnya dalam membaca surat Al-Mulk dijaga dari azab kubur. Terima kasih ibu semua.